Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh dan salihah, alhamdulillah seperti biasa kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik. Namun sebelumnya ibu ingin menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, puasanya lancar dan terus semangat. Anak-anak, hari ini seperti biasa yang telah ibu tadi sampaikan, kita akan belajar kembali pada pembelajaran tematik. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar subtema yang keempat, yaitu subtema akhir di tematik 3G di pembelajaran 6. Yuk sama-sama kita baca basmalah untuk pelajaran 6 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sayang, pada pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang sumber energi alat transportasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai alat transportasi mulai dari darat, laut sampai dengan udara. Namun kita belum tahu nih sumber energi alat transportasi tersebut dari mana asalnya. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajarinya. Kalian bisa lihat pada layar sumber energi alternatif. Mesin dapat bekerja karena apa? Karena mesin tersebut mendapatkan sumber energi kimia dari bahan bakar. Sebelumnya pelajaran sumber energi juga sudah kita bahas pada tema sebelum ini ya. Nah, pemanfaatan bahan bakar ini untuk kendaraan mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang canggih seperti saat ini. Nah, sayang, jika kita mengingat kembali sejarah masa lalu, masa pertama kali mobil diciptakan atau mobil dibuat. Nah, pertama kali mobil dibuat itu dengan menggunakan mesin uap. Mobil mesin uap ini berbahan bakar batu bara. Nah, batu bara dibakar untuk memanaskan kettle yang berisi air. Nah, jika kamu tahu tuh di situ ada pada layar, kettle itu kayak semacam tangki besar. Nah, itu yang ada di layar. Nah, berisi air. Setelah itu airnya akan menghasilkan uap. Nah, uap tersebut lantas akan menggerakkan roda sehingga mobil dapat melaju dengan baik. Nah, setelah manusia mulai berkembang dan zaman mulai berganti, kini manusia beralih dari mobil bermesinkan uap. Kini mereka beralih ke mobil yang mesinnya diesel sebagai pengganti dari mesin uap. Bahan bakar mesin diesel sendiri adalah solar. Nah, bagaimana solar bisa menghidupkan mesin diesel? Yaitu dengan cara solar dialirkan ke dalam mesin. Setelah itu, mesin mengalami pembakaran sehingga dapat menggerakkan roda mobil dengan baik, sehingga mobil dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di atas pada layar. Nah, di situ ada mobil zaman dulu yang memiliki mesin diesel. Setelah itu, setelah berganti zaman dari mulai mesin diesel, kini manusia beralih kembali seiring berganti zaman dan berkembangnya pula pengetahuan dan teknologi. Kini manusia menemukan mesin tercanggih setelah mesin diesel, yaitu mesin dengan bahan bakar bensin. Mesin dengan bahan bakar bensin ini ternyata lebih halus atau lebih menghasilkan suara mesin yang sangat halus dibanding dengan mesin yang berbahan bakar diesel. Nah, serta selain dari suara, bensin juga tingkat polusinya lebih rendah dibandingkan diesel. Oleh karena itu, manusia
kini beralih dari mesin diesel ke mesin yang berbahan bakar bensin seperti yang ada pada saat ini. Perlu teman-teman ketahui, ternyata setelah zaman semakin canggih dan manusia sudah semakin berkembang, saat ini bahkan mulai bermunculan mobil-mobil dengan sumber energi listrik. Nah, ini sudah mulai banyak dipasarkan di Eropa teman-teman. Di masa depan, mungkin 2 tahun atau 10 tahun kemudian, sumber energi seperti hidrogen, alkohol, bahkan tenaga surya dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Bahkan sekarang memang sudah ada kendaraan-kendaraan yang memang menggunakan bahan bakar seperti hidrogen, alkohol, dan tenaga surya. Nah, semua bahan bakar tersebut diharapkan mampu menggantikan bahan bakar minyak karena ternyata minyak terbukti mahal dan merusak lingkungan. Teman-teman, setelah kita mengetahui bahwasanya bahan bakar kendaraan yang saat ini kita gunakan itu merusak lingkungan dan memang tidak baik untuk udara, kini saatnya kita mulai berusaha untuk mengurangi polusi udara yang ada pada kendaraan. Karena penggunaan bahan bakar yang berlebihan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Meningkatnya polusi udara akibat pembakaran bahan bakar minyak menjadi masalah yang harus kita sama-sama segera selesaikan. Agar apa? Tujuannya agar kita dapat hidup lebih sehat dan terbebas dari polusi udara yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama menyelamatkan diri serta lingkungan kita. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, yaitu salah satu contohnya adalah kita mulai untuk naik kendaraan umum atau kalau kita berangkat sekolah menggunakan mobil antar jemputan sekolah, tidak menggunakan ojek pribadi atau mobil pribadi, karena ternyata semakin banyak kendaraan yang ada di jalan raya, semakin banyak pula polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut dan dampaknya akan berakibat pada diri kita sendiri. Nah, teman-teman, setelah kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan barusan, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana sikapmu. Tolong beri tanda centang atau tanda checklist tentang sikap kebersamaanmu dalam menjaga lingkungan. Silahkan kalian centang di buku tematik 3G-mu pada halaman 162 tentang bagaimana sikapmu. Bangun pagi untuk ikut mobil antar jemput sekolah, kira-kira itu sikap yang baik atau tidak? Selalu minta diantar ayah untuk pergi ke sekolah, kira-kira itu sikap yang baik atau tidak? Mengajak teman-teman untuk bersepeda bila jarak sekolah dekat dengan rumah, itu sikap yang baik atau tidak? Serta senang diantar dengan kendaraan karena ingin tampil mewah, kira-kira itu sikapmu atau bukan? Dan yang terakhir, bepergian dengan kendaraan hanya bila ada kepentingan. Nah, kira-kira itu juga sikapmu yang baik atau bukan? Silahkan kalian centang ya di buku tematik. Teman-teman, materi selanjutnya adalah tentang keliling bangun datar. Jika pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui tentang keliling bangun datar persegi dan segitiga, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keliling bangun datar persegi panjang. Nah, untuk rumus keliling persegi panjang, rumusnya ada 2. Kalian boleh menggunakan rumus pertama, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, atau dengan rumus yang kedua, yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar.
Untuk lebih detailnya, sekarang perhatikan contoh soal yang ada pada layar kalian. Cika dan teman-teman sedang menunggu bus di halte. Mereka duduk-duduk di kursi panjang. Sandaran kursi berbentuk persegi panjang dengan ukuran berapa? Dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 40 cm. Pertanyaannya, berapa keliling sandaran kursi tersebut? Jika diketahui panjang kursinya adalah 150 cm dan lebar 40 cm, maka untuk mendapatkan keliling kita bisa menggunakan cara yang pertama. Tadi rumus yang pertama adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti 2 kali tadi panjangnya 150 cm ditambah lebar. Lebarnya adalah 40 cm. Maka sama dengan 2 kali 150 ditambah 40 yaitu 190. 2 kali 190 hasilnya berapa? Iya, hasilnya 380 cm. Untuk cara yang kedua, ingat rumusnya, cara yang kedua adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. 150 cm tadi panjangnya kita tambahkan dengan lebarnya 40 cm, ditambah lagi panjang 150 cm, kemudian ditambah lagi dengan lebar 40 cm. Maka hasilnya adalah 380 cm. Jadi kita sudah dapat mengetahui bahwasanya keliling dari persegi panjang tersebut adalah 380 cm. Bagaimana teman-teman, sudah paham dengan keliling bangun datar persegi panjang? Nah, jika kalian sudah memahaminya, Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya silahkan kalian kerjakan soal cerita tentang keliling bangun datar pada halaman 164. Silahkan kalian isi nomor 1, 3, dan 4. Nomor 2-nya dilewat saja ya. Kalian isi kemudian nanti dikirim melalui WA Ibu. Terima kasih. Nah teman-teman, alhamdulillah materi tematik hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat kalian fahami dengan baik dan bermanfaat tentunya untuk kalian. Insya Allah kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik berikutnya. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.